Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Nazila dari Institut Agama Islam Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Pertemuan ke-1, kontrak kuliah. Adapun yang terkait dengan kontrak kuliah adalah apa saja yang boleh kita lakukan pada saat jam kuliah, seperti makan atau minum. Materi apa saja yang kita pelajari selama satu semester. Media apa yang kita gunakan untuk pembelajaran. Misalnya seperti kita menggunakan Zoom atau WA Group, atau kita tatap muka atau secara daring. Pertemuan kedua, pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan kelas yang kondusif agar kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Di dalam penataan kelas ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan, antara lain: 1. Lingkungannya aman dan nyaman. 2. Anak bisa bereksplorasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. 3. Anak berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. 4. Memperhatikan karakteristik anak. 5. Guru mendukung kegiatan main anak. 6. Mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri anak. 7. Mendukung pengembangan semua aspek perkembangan. Kesalahan dalam melakukan penataan kelas dan alat bermain antara lain: 1. Kita tidak memperhatikan keamanan dan kenyamanan lingkungan kelas dan bermain. 2. Kita tidak memikirkan apakah anak suka dengan permainan tersebut. Pertemuan ketiga, pentingnya lingkungan belajar dan model pembelajaran. Mengapa lingkungan belajar penting bagi anak? Karena lingkungan belajar dapat mempengaruhi perkembangan anak melalui perasaan yang terbentuk, kenyamanan yang dirasakan, kesempatan untuk berinteraksi yang diberikan oleh lingkungan yang dirancang sedemikian rupa. Apa saja model pembelajaran yang digunakan di PAUD? Model pembelajaran kelompok, yaitu pola pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Model pembelajaran area, yaitu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Model pembelajaran sudut, yaitu model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan yang disesuaikan dengan tema dan subtema yang dibahas. Model pembelajaran sentra, yaitu model pembelajaran yang terfokus pada anak dalam proses pembelajarannya, berpusat di sentra bermain dan pada saat anak dalam lingkaran. Pertemuan keempat, review jurnal. Review jurnal. Judul jurnal: Penataan Lingkungan Belajar Terpadu untuk Meningkatkan Potensi Kecerdasan Jamak Anak. Nama jurnal: Ilmu Pendidik. Penulis jurnal: Rita Mariana dan Oci Setiasi. Metode penelitian: Research dan Development. Tujuan penelitian: untuk mengembangkan konsep dan penataan lingkungan belajar indoor dan outdoor playground untuk mengembangkan potensi kecerdasan jamak anak usia dini. Hasil penelitian: penataan lingkungan belajar indoor dan outdoor playground terpadu yang dapat meningkatkan potensi kecerdasan anak usia dini. Kelebihan jurnal: pembaca dapat melihat hasil jurnal. Kekurangan jurnal: tidak disertakan tahun pembuatannya, tidak ada volume dan halaman jurnal. Pertemuan kelima, persyaratan ruang bermain di PAUD.
Persyaratan ruang bermain di PAUD. 1. Ruang atau tempat yang digunakan untuk pembelajaran harus bisa menarik dan mengundang minat anak untuk bermain di situ. 2. Penataan bahan-bahan mainan ditata dengan nilai-nilai keindahan. 3. Aman, nyaman, dan sehat, bebas dari benda-benda yang dapat melukai anak, serta binatang-binatang kecil yang berbisa. 4. Menekankan pada berbagai macam media, termasuk bahan-bahan alam, bahan daur ulang, dan bahan lainnya. Pertemuan ke-6, model penataan ruang indoor. Model penataan ruang bermain anak usia 0 sampai 2 tahun. Model penataan ruang anak pada rentang usia 0 sampai 2 tahun berada pada tahap perkembangan sensorik, motorik, dan imitatif, di mana aktivitas yang didomain adalah aktivitas yang melibatkan gerak atau mengenal lingkungan sekitar dalam jangkauan yang terbatas, eksplorasi, dan stimulasi indrawi. Oleh karenanya, model penataan ruang memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Prasarana dalam ruang bermain, seperti rak, furniture, ditata secara menarik dan menyenangkan bagi anak, multifungsi, terbuat dari bahan yang ringan, namun kuat, tahan lama, mudah dibersihkan, memiliki desain bagus sesuai fungsi, berkualitas, aman bagi anak, tidak tajam, tumpul atau tidak runcing, dan halus bagi permukaannya, sehingga tidak menimbulkan luka kecil dan luka parah akibat terbentur serta lebih ekonomis. B. Tersedia bantal dan karpet yang nyaman dari bahan lembut, benang tidak mudah terlepas dan terkelupas, dan tidak berbulu. C. Warna-warna dasar furniture sebaiknya dipilih warna natural, kayu, atau satu warna. D. Memberikan keluasan gerak bagi anak. 1. Leluasa bagi anak untuk bergerak, merangkak, berjalan, berlari kecil. 2. Lalu lintas untuk anak bergerak berpas-pasan selebar 1,5 sampai 2 meter. 3. Ruang gerak anak tidak terhalang oleh benda tertentu yang dapat berisiko terhadap keamanan anak. 4. Terpantau, dapat terlihat oleh pengasuh atau pendidik, terbuka dan transparan. 2. Ruang bermain. A. Area motorik. Area bermain motorik, motorik kasar, dan motorik halus harus leluasa digunakan oleh anak untuk melakukan berbagai aktivitas gerak. Alat dan bahan yang digunakan di area motorik disarankan terbuat dari plastik, spons, tebal, karet yang aman dan sesuai dengan ukuran tubuh anak 0 sampai 2 tahun. B. Area lainnya. 1. Area bermain lainnya untuk anak usia 0 sampai 2 tahun berbeda dengan area motorik, di mana penataannya harus dapat memberikan keluasan bagi anak untuk bereksplorasi dengan berbagai apa yang tersedia. 2. Di area ini perlu disediakan tempat untuk istirahat anak. 3. Khusus untuk anak usia 0 sampai 1 tahun sebaiknya disediakan tempat tidur terpisah dengan ruang bermain. 3. Penataan lingkungan ruang bermain. Lingkungan ruang bermain bagi anak 0 sampai 2 tahun. A. Memaksimalkan kontak fisik dan emosional dengan pendidik dan pengasuh. B. Kontak fisik antara anak dengan pendidik atau pengasuh diperlukan untuk mengembangkan kemampuan mengenali orang-orang di sekitar melalui permainan disediakan sedemikian rupa agar anak dapat menjangkau dan menggunakannya secara luasa didampingi oleh pengasuh. G. Mendorong anak untuk bergerak agar anak terlatih dan mampu menguasai keterampilan fisik yang baru. H. Penataan fasilitas dan jarak area bermain harus memungkinkan anak untuk bergerak dan melakukan aktivitas fisik yang beragam. Pertemuan ke-7, kesimpulan buku pedoman halaman 36 sampai 38. Dalam memilih furniture di PAUD, seperti meja, harus memperhatikan kenyamanan dan keselamatan anak ketika menggunakan furniture tersebut. Toilet di PAUD harus dirancang dan dirawat dengan baik, karena selain untuk pembelajaran anak, tempat ini memudahkan penyebaran virus dan bakteri. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam mengatur ruang luar adalah luas area bermain, bak pasir harus ditutup, dan area basah ditempatkan di luar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.